Ya, tanya soal hadis, Gurunda tadi beliau nanya soal hadis. Yang bertanya Yang siapa? mengambil manfaat ini Joan. Oh, Oten. Ya, hadis yang mana itu Joten. ya? Yang mana? Tadi Hadis Ibnu Ibnu Majah Majah ya Pak ya, 1908. mengambil Ya. manfaat dari istri, dari pembantu dan dari hewan. Kok dibacakan doa di ubun-ubun? Sepertinya beliau menganggap hadis itu ya semuanya untuk bersetubuh, Oh, Gurunda. waduh. Sepertinya gitu. Saya bisa tampilkan sebentar lagi. Mati meja. meja. Mati meja. Nggak bisa, maksudnya itu mengambil manfaat. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma biha alaihi. Itu kan? Oh, betul, Gurunda, betul. Nah, Masya Allah. Di situ tidak ada kata bersetubuh. Coba suruh dia tunjukkan kepada kita kata bersetubuh di situ ada nggak dalam bahasa Arab? Ya, dalam Arabiknya nggak ada. Jadi ini orang bertanya sudah porno duluan dia. Padahal di dalam kaidah Islam itu menyetubuhi binatang itu haram hukumnya. Malah dikatakan di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia. Hadis Tirmizi 1444 dan juga di dalam Abu Daud 4464 dan juga Ibnu Majah 2564. Barang siapa yang menyetubuhi binatang bunuhlah dia. Itu perintah. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, barang siapa yang menjaga kelaminnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, maka sesungguhnya mereka akan tidak tercelah. Nah, berbeda dengan Kristen. Kalau di Kristen itu menyetubuhi cicak, kucing, ayam, sapi, biawak, kodok, nyamuk itu bisa. Hamsa Dalilnya, dalilnya kalau kita lihat dalam dalilnya di Kristen boleh menyetubuhi kodok, kucing, sapi, biawak, semua bisa disetujui. Laki-laki pun bisa. Dalilnya ada di 1 Korintus 6 nomor 12. Tuh dalil. Enggak ada. Baca dalilnya, baca. Enggak ada perintah Baca gitu. dalil. Saya udah kasih 1 Paulus Korintus 6 nomor 12. Itu dalil kok. Dalil kok. Kenapa enggak seperti itu? Di dalam kitab saudara ada kok. Kenapa Anda ingkari? Kenapa Anda ingkari? 1375 Tirmizi 1375 Muhammad pergi ke suatu tempat pelacuran, lalu dia membayar seorang perempuan 7 ekor. Jangan fitnah seperti itu, Pak. Ini dulu dalil yang tadi dulu kamu selesaikan. Ada nggak kata bersetubuh di situ, menyetubuhi? Ada nggak? Manfaat. Iya, ada nggak kata menyetubuhi di situ dalam bahasa original teksnya? Ada nggak? Ada nggak? Kalau dalam kitabmu 1 Korintus 10:23 jelas segala sesuatu diperbolehkan. Dengar. Segala sesuatu diperbolehkan. Menurut dalil ini boleh nggak menyetubuhi kodok? Ini dalil kitabmu ini. Menyetubuhi keledai boleh nggak? Bukan soal persetubuhan. 1 Korintus 10:23 tidak bisa, tidak bisa. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak kemudian menyetubuhi cicak? Makanan. Bukan masalah makanan, segala sesuatu diperbolehkan. Kalau yang halal itu makanan. Kalau yang makanan itu ada di 1 Korintus 6, saudara. Jangan kau bodoh-bodohi orang di sini. Di dalam kitab agamamu bahkan dikatakan, dengar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu. 1 Korintus 10:23 dalilnya ada, dalilnya segala sesuatu diperbolehkan. Korintus itu surat Paulus nggak ada Paulus gitu. 1 Korintus 10:23 itu dalilnya. Itu surat Paulus. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu Rasulmu kan yang mengajarkan itu. Lanjut. Itu. Diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Dan jadi dalam Kristen itu segala Sekarang sesuatu aja boleh. main-main potong ayat kok. Loh, itu tak dalil. dilanjutkan. Dalil itu mau diapakan lagi? Dalil. Tebelkan ya. Main potong-potong ayat. 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan. Betul, kata Paulus. Betul, segala sesuatu itu diperbolehkan. Jadi kamu boleh menyetubuhi dirimu sendiri. Makanya di gereja itu boleh sesama kucing nikah kucing, sesama asu nikah dengan asu, boleh di gereja. Kenapa dalilnya? Segala sesuatu itu boleh. Paham ya? Silakan. Saudara Rizal, Masya Allah. Nah, tuh dalilnya tuh. Belum lagi di 1 Yohanes 1 kan? 1 Yohanes 1 nomor 2, di situ dikatakan bahwasanya janganlah engkau melakukan dosa, namun apabila engkau melakukan dosa, jangan khawatir, ya. Sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. 1 Yohanes 2 nomor 1. Oh, tegang. Tapi kali ini Itu dalil. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi boleh. Segala sesuatu boleh, itu berlaku loh. 1 Korintus 10:23, makanya boleh. Sekarang saya mau tanya samamu. Ini pertanyaan. Anda kan udah bertanya, saya mau tanya. Apa yang haram di agama Kristen? Silakan. nggak ada. Ya, bagus. Untuk makanan nggak ada. Kalau untuk makanan nggak Enggak, ada. yang lain, yang Kalau lain. Yang intinya semua. semua. Apa yang haram di dalam Kristen? Tunjukkan. Nah, Apa yang haram? Kalau tunggu yang moral ini yang moral, yang haram itu Iya, jangan membunuh. apapun itu, apapun itu dalam agamamu yang haram itu apa? Haram semua. Di mana dalilnya jangan mencuri? Coba. Di mana dalilnya jangan mencuri? Di mana dalilnya jangan mencuri? Loh, di Keluaran 20 ada. Itu kitabnya Yahudi yang saya tanya di agamamu. Ya. Itu kitabnya Yahudi. Itu di kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabmu. Yang saya tanya di kitabmu, di kitabmu. Ya bagus. Apa? Matius. Matius berapa? 37 sampai Matius berapa? 22. Matius berapa? 22 Matius 22. ayat 37 Apa sampai yang- 40. Oke. Sampai 40. Oke. Dia Yesus Oke, bilang baik, begini, kita baca. Kasihilah Tuhan Kasihilah Allahmu, Tuhanmu. dan kasihilah Mana di situ sesama jangan mencuri? manusia. Kedua hukum Mana ini di situ terletak jangan mencuri? tergantung Mana, seluruh mana, hukum mana? Taurat. Dengar Iya, dulu. tapi Dan sayangnya- kedua hukum ini sayangnya- terletak Sayangnya hukum Taurat ini itu sudah batal semua tuh. Baca di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi nggak ada lagi ajaran kasih, Taurat ajaran mana haram, itu dulu? nggak ada. hukum Efesus Taurat 2 moral. nomor 15. Dengerin Efesus dulu. 5. Efesus 2 nomor 15 tidak ada di situ moral, tidak ada di situ, nggak ada. Semua hukum Taurat yang ketetapan di dalamnya batal semua. Jadi kamu boleh seperti hewan. Ketetapan soal makanan. Paulus kurban, Galatia 5. itu. Paulus Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen dibebaskan dari seluruh aturan dan orang Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu dalil. Jadi kalian itu Itu bebas dosa. seperti binatang. Kuk Nggak ada dosa. dosa. Kau baca dalilmu Galatia 5 nomor 1. Segala sesuatu Kristen itu sudah dimerdekakan. Tidak boleh lagi orang Kristen itu tunduk kepada aturan. Oke, itu dalil. Jadi kalian itu hidup seperti binatang boleh. Makanya di gereja boleh kan orang kawin cewek kawin sama kuda boleh kan? Boleh kan? Masa enggak ada ajaran. Di gerejamu boleh kan wanita kawin sama asu boleh kan? Boleh kan? Di gerejamu Enggak boleh lawak-lawak Bang. boleh, Cuma boleh jadi laki makanya sama laki boleh kan? Bang Sumatera. Laki sama laki boleh kan? Kali Laki ini sama laki kayak boleh kan? lawak-lawak. Ya kan? Ya kan? Hah? Perempuan dengan perempuan digeranyuk boleh kan? Sekiranya kalian yang mayoritas di Indonesia, maka akan dilegalkan pernikahan sejenis di dalam gereja di Indonesia ini. Sayangnya kalian minoritas. Makanya saudara, makanya negara tertinggi penyakit AIDS itu negara yang mayoritas penduduknya Kristen. Ajaran Nah, negara tertinggi, 10 negara tertinggi
ya penyakit kelamin itu semuanya Kata 10-10-nya di negara surga, mayoritas laki Kristen. dan Kenapa laki-laki demikian? hamil. Kenapa demikian? Hamil Karena lagi. segala sesuatu boleh di agama Kristen berdasarkan surat nabinya yaitu Paulus. Kabur. Nggak bisa dia. Nah, sedangkan dalam kaidah Islam di hadits dikatakan barang siapa yang bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia. Jadi dalil yang dibawa tadi berdasarkan Ibnu Majah, hadis berapa tadi itu Dinda? Ibnu Majah nomor berapa? Di 93. situ jelas. Ah, di situ 1903. 1908 kalau nggak salah. 19 Pemanfaatan itu Iya, iya. bawaan istri, bawaan di situ hewan. tidak ada sama sekali kata bersetubuh. Jadi terhadap Tolong istri dikoreksi Ustaz Arif, Gurunda Juma, barangkali jawaban saya salah tadi. Enggak, itu itu pemanfaatan. iya kemanfaatan, tidak ada mengenai bersetubuh. Situ nggak ada kata bersetubuh di sana. Alhamdulillah. Nggak ada kata Alhamdulillah. bersetubuh. Jadi kepada hewan manfaatnya apa? Kepada pembantu manfaatnya apa? Kepada tumbuhan manfaatnya apa? Kepada air, laut, segala-galanya manfaatnya apa? Nah, yang disebutkan dalam hadis itu ada 3. Istri. Kalau istri manfaatnya ya jelas kita tahu kalau istri. Kalau pembantu manfaatnya apa? Kita tahu jelas manfaatnya apa. Ya. Kalau hewan manfaatnya apa? Kita sudah tahu. Itu kata Nabi Muhammad. Maka ketika kalian kemudian memanfaatkan 3 hal ini sesuai dengan kodratnya, fungsinya masing-masing, maka kata Nabi Muhammad, berdoalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Itu maksud, tak ada hubungannya dengan bersetubuh. Berbeda dengan yang 1 Korintus tadi. Jelas di situ, tak ada sesuatu pun yang haram, semuanya dibolehkan. Alhamdulillah teman-teman, selamat ya, saya jawabnya nggak salah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan kalau masih ada jawab pertanyaan-pertanyaan gitu, kasih Kolose 2. Di Kolose 2 itu jelas sekali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak boleh lagi ikut aturan-aturan Tuhan. Mereka adalah orang yang dimerdekakan, mereka nggak boleh lagi terkunci dengan aturan-aturan jasmani. Di situ jelas di dalam kitab mereka bahwa ajakannya agar jasad mereka itu tidak lagi tunduk kepada perintah-perintah. Jasad itu tubuh, biologis. Jadi biologisnya itu nggak boleh lagi turut-turut perintah, melainkan ya bebas bas. Begitu sahabat. Nah, kalau terkait ayat suci Al-Quran yang mengatakan kita nggak boleh bersetubuh dengan hewan, nggak boleh bersetubuh dengan pembantu seperti yang dituduhkan, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-7, ya. Di situ Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyetubuhi selain daripada istrinya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas tempatnya di mana? Di neraka. Kalau di dalam agamanya Joan, di agamanya Joan itu semuanya boleh. Menyetubuhi kucing, ayam, cicak, kodok, keledai, kedelai, jerapah, Bentar dulu, Pak buaya, Johan. kambing, sapi. Nah, itu bisa berdasarkan dalil kitab mereka sendiri yang mengatakan segala sesuatu boleh. Dan jelas dikatakan pula dalam Kolose 2, jangan lagi kamu membiarkan hukum dan baik mengenai makanan, hari raya baru dan semuanya. Intinya Paulus mengajarkan untuk membebaskan jasadnya Kristen dari segala sesuatu. Galatia 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Hukum-hukum Tuhan menurut Paulus itu adalah sampah di Filipi 3, ya. Hukum Tuhan itu adalah sampah. Bahkan Paulus mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia semakin melimpah. Aduh, Joan. Bang Juma, boleh Ya. saya izin, tadi Joan ini ada utang saya harus nanya ke dia satu kali. Oh, utang dia. silakan. Karena saya udah sahabatku, jawab dia, silakan. ya. Ya, saya salam dulu ke Bang Ian. Assalamualaikum, selamat datang. Pak Joan, ini giliran saya bertanya, Pak Joan. Ya, Pak Joan izin ya, tolong disimak pertanyaan saya, Pak Joan. Pak Joan, di dalam Yohanes 11 nomor 43 sampai dengan 44 itu Yesus berdoa kepada Tuhannya untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali Lazarus. Nah, berdoa nih, Yesus kan berdoa ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 40
Petrus berdoa kepada Tuhannya untuk menghidupkan kembali Tabita. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 20 nomor 9 dan nomor 10, Petrus menghidupkan Etikus. Ya, Etikus ini mati, jatuh dari lantai 3 kurang lebih seperti itu ceritanya, ke bawah karena ketiduran terlalu lama mendengarkan ceramahnya Paulus. Jatuh dari lantai 3 ke bawah, kemudian Paulus datang turun ke bawah, Etikus kemudian hidup kembali. Nah, Paulus ini menghidupkan kembali Etikus tanpa berdoa. Pertanyaan saya kepada Pak Johan, dari mana kekuatan atau mukjizat yang diperoleh oleh Paulus itu sehingga bisa menghidupkan kembali Etikus tanpa berdoa? Yesus menghidupkan kembali Lazarus, berdoa dulu dia. Petrus menghidupkan Tabita, berdoa dulu dia kepada Tuhannya. Baik Yesus maupun Petrus berdoa dulu tuh sebelum menghidupkan kembali. Paulus ini menghidupkan kembali Etikus tanpa berdoa. Kekuatannya ini dari mana dia peroleh? Silakan Pak Johan. Tunggu. Pada waktu kamu di samping Paulus dia nggak berdoa? Ada ayatnya Pak, mau saya bacakan? Halo. Saya bacakan. Saudara Rizal, saya bantu Saudara Johan. Maaf, saya bantu Saudara Johan. Jawabannya ada di 2 Korintus 12 nomor 7. Karena di dalam diri Paulus itu ada iblis. 2 Korintus 12 nomor 7, dalam dagingku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Jadi di dalam tubuh Paulus itu, di dalam tubuh Paulus itu ada iblis. 2 Korintus 12 nomor 7, baca. Saya bacakan lagi, saya ulang lagi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyampaian luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, situ ya Saudara Rizal, jadi jawabannya kenapa Paulus bisa melakukan itu? Karena Paulus itu bersatu dengan iblis. Aku di dalam iblis, iblis di dalam Paulus. Paulus di dalam iblis. Di dalam tubuh Paulus ada iblis menurut Paulus. 2 Korintus 12 nomor 7, silakan. Ya, saya monitor lagi. Penyembah iblis, iblis, Tolong Sikat diam dulu Bang. Abang diam dulu Bang. Bang Sikat tolong diam dulu. Saya mau tampilkan data ke Pak Johan. Silakan Pak Johan. Ya, di sini ya. Kisah Para Rasul 20 nomor 9. Ya. Nah, sampai dengan 12. Silakan Bapak, kalau Bapak yang mau baca silakan. Iya, baca aja, baca. Oke, saya baca ya. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Enggak lompat. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecah roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, nggak ada Paulus berdoa dulu Pak. Nah, pertanyaan saya, kekuatan dari mana Paulus? Nah, kalau Yesus kan berdoa dulu kepada Tuhannya, ya. Petrus berdoa dulu kepada Tuhannya. Nah, ini si Paulus ini dapat kekuatan menghidupkan orang mati dari mana? Dari Yesus, dari Dengar dulu. dari Yesus lah. Ada Paulus, dengar dulu. Aku menyertai engkau. Jadi Paulus itu dia Di mana Pak? dirinya Di mana ayatnya, di mana? Jawaban Bapak ada ayatnya di banyak mana? di Kisah Para Rasul. Ada Kan satu di Kisah aja Para jangan banyak. Rasul lah. Bapak kan minta saya tampilkan data. Bapak sekarang tampilkan data. Satu aja Pak, jangan banyak, satu aja. Kisah Para Rasul 9 ada. Ya, silakan Ada. tampilkan datanya Pak. Tampilkan. Loh, Kisah Para, cuma HP aku cuma satu HP-nya. Enggak, ini Pak, ini Paulus tidak berdoa dulu. Bapak paham nggak pertanyaan saya? Iya, paham. Nah, dia dapat kekuatan itu dari mana? Yesus saja yang Bapak Tuhan kan itu harus berdoa dulu baru bisa menghidupkan kembali Lazarus. Nah, Petrus nih murid yang disayang sama Yesus, sehebat-hebatnya dia masih berdoa dulu Pak. Nah, ini si Paulus ini nggak berdoa, Pak. Dia Ngalahin Yesus Paulus dia. dapat kekuatan dari Yesus, main dari lu. Ya, lebih hebat Paulus daripada Yesus Pak. Membangkitkan Lazarus, menghidupkan Lazarus, Yesus masih harus berdoa dulu. Nah, si Paulus malah nggak berdoa ini Pak. Silakan. Ini Paulus selalu disertai Yesus.
Selalu di mana di penjara Filipi gitu, di mana-mana lah, di mana-mana gitu. Pak, Terus ada pertanyaannya pertanyaan dari lagi. mana Paulus mendapatkan kekuatan untuk menghidupkan kembali Etikus? Pertanyaannya itu. Ya Paulus ini selalu disertai dengan kudus. Nah gitu. Pergilah. Ini perjanjian Yesus sewaktu dia naik ke surga. Berarti Yesus tidak disertai. Sebentar, berarti sebentar. Aku menyertai. Oke, sebentar. Tadi Bapak bilang, sebentar. Tadi Anda bilang Paulus ini selalu disertai oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa menghidupkan kembali Etikus tanpa berdoa. Berarti Yesus ini nggak disertai Roh Kudus, sehingga dia pada saat mau membangkitkan Lazarus harus berdoa dulu. Ya, berarti Paulus ini nggak disertai oleh Roh Kudus. Ya, siapa namanya? Yesus dan juga Petrus. Dia nggak disertai Roh Kudus, nggak? Silakan Pak. Buka mic-nya dibuka. Roh Kudus itu Yesus itu sendiri, gimana ia disertai dengan Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus Oh iya, itu di mana adalah Yesus. ayatnya Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Loh, di Yohanes 14 ada. Silakan tampilkan ayatnya. Loh. Roh Silakan, penghibur Guru Dajuma, kembali ke Guru Dajuma. dalam namaku. Roh Kudus dalam namaku, berarti Roh Kudus itu namanya Yesus sendiri. Ayatnya Pak, ayatnya. Loh, aku lihat ayat lagi ribet banget, aku buka-buka lagi. Oh Pokoknya iya Yohanes dong, 14. harus, nggak bisa, harus ayatnya. Tentang roh penghibur. Kamu buka aja lah. Roh penghibur, Rasul roh Kudus, roh. pakai kuasa Yesus, memangnya kuasa lu. Ya, silakan Guru Dajuma, kembali ke Guru Dajuma. Memangnya pakai kuasa lu, dia pakai kuasa Yesus lah. Nah, ini teman-teman yang nonton sepertinya Guru Dajuma lagi sholat ya. Boleh Lagi nunggu sebentar mampus ya dia, teman-teman lagi ya. mampus dia. Dia mampus, mungkin mampus dia. Ya. Saya turunkan dulu ya. Ya, udah mulai menghujat. Ya, Kang di Ian, sini Bunda Rama, silakan. di Makassar masuk waktu asar, sholat asar. Asar ya. Mm-mm. Ya, Gurunda sholat. Berarti. Ya, sholat dulu ya teman-teman ya, tunggu ya. Kang Ian, silakan Kang Ian. Jal, ini mic-nya putus kayak Jal, jadi nggak keluar suaranya ntar. Ini kedengar nggak Jal? Oh iya. Siap. Sekarang gitu loh. Ya, silakan Pak Johan Wong, di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Saya bantu tampilkan ayatnya. Iya, aku dibilang di Yohanes 14 ada. Yohanes Nomor 15 berapa Pak? Saya ada. bantu. Silakan. Nomor berapa? Saya bantu tampilkan. Silakan. Tentang Roh Kudus, Roh Kudus itu dalam namaku, aku mengirim kepada kamu roh penghibur dalam Yohanes nama. 14 nomor berapa Pak? Loh, HP aku cuma satu, Pak. Di mana Bukan. Bapak ini? Kamu baca aja tentang roh penghibur. Aku Ya, mengutus. ini pasal 14 ini ada 31 ayat yang mana? Kamu lihat aja ke bawah tentang roh penghibur. Nah, nggak ada Pak, sepanjang saya baca nggak ada Yesus mengaku dirinya adalah Roh Kudus itu sendiri, nggak ada. Ya. Pada Filipus aja Yesus berkata. Jangan dulu ke Filipus, Yohanes 14 dulu. Tadi kan Bapak udah bilang Yohanes 14 nomor berapa? Oh, ya. Kamu lanjut ke bawah itu dapat roh penghibur. Iya, nomor berapa? Nomor berapa? Loh, buka ayat lagi mana? Begitu ngomong. Tunggu, aku buka dulu lah kalau gitu. Oke. Kalah. Dikit. Tadi kamu bawa Ibnu Majah aja saya yang bukain. Masa ini juga saya yang bukain kitab kamu loh. Iyalah, fitnah besar itu Johan Wong itu memang orang-orang kafir dari dulu memang subhannya seperti itu. Jadi istilah apa bersetubuh itu malah diletakkan
dalam kurungnya itu sebelum kata istri. Jadi seolah-olah bersetubuh dengan istri, dengan hewan, dengan budak. Padahal di situ kata bersetubuh itu diletakkan sesudah. Jadi dalam kurung, Istri. iya, sesudah kata istri. Tetapi memang orang-orang Betul, betul. kafir itu mengubah hadis. Jadi di sini berbicara tentang kebermanfaatan untuk teman-teman yang ada di bawah ya. Kebermanfaatan tentang istri. Ya kalau istri ya dengan suami. Kalau hewan sebagai bahan tunggangan kan gitu, sebagai alat-alat transportasi. Ya kalau membantu ya dengan majikan kan gitu kan. Nah itu ketika itu maka kemudian Rasulullah itu menganjurkan untuk berdoa sambil memegang ubun-ubunnya kan gitu kan. Kalau hewan ya sebagai bahan-bahan tunggangan, alat-alat transportasi. Tetapi di sini di hadis ini oleh kafir laknatullah itu dalam kurungnya dirubah, diletakkan di sebelum kata istri, seolah-olah bersetubuh istri, hewan dan pembantu. Itu fitnahan besar memang itu dari dulu memang Ibnu Majah 1908 itu ya. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya. Ini siang ini dibawakan oleh si Juan Wong ini. Di mana orangnya? Lari. Betul. Iya, katanya lagi nyari ayat Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Ngaco Ustaz dia. Ya teman-teman, kita kasih kesempatan dulu Juan Wong untuk searching ya ayatnya. Ya sambil teman-teman juga yang lagi nonton tetap layar dulu ya. Kita coba usahakan ke arah 400k barangkali bisa, atau 350k dulu. Ya sambil teman-teman barangkali waktu Indonesia Timur yang sudah masuk sholat asar silahkan laksanakan sholat asar, atau waktu Indonesia Tengah ya silahkan. Ya saya di waktu Indonesia Barat belum asar di sini teman-teman. Untung tadi saya sowan dulu ya sama Ustadz Arif walaupun nggak dijawab ya dengan Gurunda Juma. Jadi lidah saya nggak keluh untuk menjawab. Saya tadi lagi ke belakang. Alhamdulillah. Oh ini Kang Bang Rizal. siap. baru nyampe Yap. terus kemudian ke belakang saya ke kamar ke kamar mandi gitu kan. ada subhan seperti itu. Ibnu Majah 1908. Tapi dia bilangnya tadi Iya. 9 di awal, di pertama. Di awal karena di situ narasinya beda Ustaz. Ya, biasa kan kalau hadis tuh mirip-mirip gitu ya. Iyalah. Ya. Itu kumpulan subhat dari yang dibuat oleh kafir laknatullah memang dari dulu itu. Salah satunya Iya, Ibnu Majah betul. itu. Padahal sudah jelas seperti yang dijelaskan oleh Gurunda bahwa bersetubuh dengan hewan itu ya dosa besar. Itu Betul. dosa besar. Silakan Pak Juan. Pak Juan belum jawab pertanyaan saya, dari mana Pak Paulus itu mendapatkan kekuatan untuk menghidupkan kembali tikus. Pak Paulus ya. Kekuatan. Yesus menghidupkan Lazarus, berdoa dulu ya. Ya, dari mana Pak? Di dalam ayat sebentar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ini, di mana dikatakan Paulus itu mendapatkan kekuatan dari Yesus? Di mana? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, dari contoh Yohanes 14 ayat 15 sampai dan 17, coba buka. Yohanes 14, aku sudah bilang Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 nomor berapa? 15, ayat nomor 15 dan 17, coba. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, 17. Kok langsung ke 17? Katanya jangan di skip. 17 dulu, 17. Jangan di skip dong. Ada 16 ini, ada 16. 16 itu koma baru ke 17. Tapi biar singkat aja, singkat. Oke, teman-teman, saya tahu kenapa ini dilewat ya, karena dia nggak mau menunjukkan Yesus ini minta ke bapaknya ya. Saya bacakan ya, tetap saya bacakan 16-nya. Aku akan meminta kepada Bapa ya kan, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Jangan Bapak, Oke, bukan saya Bapak. tunjukkan ya. Bapak. Bedakan Bapak dan Bapak. Saya nggak pakai K loh.
Saya nggak pakai K loh. Jangan. Oh, tadi pakai K. Saya nggak tadi pakai K. Udah, Enggak. coba Saya ulangi nggak pakai supaya K. enggak pakai K. Silakan. Jangan pakai K ya. Nah ya, teman-teman lihat ya. Nih, Ya. lihat dia kenapa dia nggak mau baca yang 16-nya, lihat di sini teman-teman. Aku Ya, baca lihat aja. dia. Ya, Apa, aku apa, akan apa, minta apa, ya. apa, apa. Jadi Tuhannya Pak Johan Wung ini akan minta ke Tuhan yang lain. Lihat, aku akan minta Enggak, kepada dengar, Bapa. iya. Widih. Ya, dan ia akan Bapak. memberikan kepadamu. Dengar. Bapak, Anda ini budak apa gimana? Kamu bapak, ini bapak, enggak pakai K. Ini nggak pakai K, saya nyebutnya nggak pakai K. Ngapain Coba kamu ulangi. diributkan? Coba kamu. Aku akan Coba kamu meminta ulangi, kepada Bapak. Bapak. Kuping Anda ya. Oh, bapak. Ya Jangan- ampun jangan teman-teman. cakap Coba apa, yang lain. bedakan bapak, Yang lain. bapak. Coba. Oke, patera. Ini bahasa Yunaninya patera. Kewajiran, Aku akan meminta kepada patera dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Oke. Jadi Yesus itu meminta Yesus. Paulus. Yesus meminta Yesus. Tar Langsung dulu. baca Yesus dulu, meminta Yesus. 17 ke 17. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Baca, aku jelasin. Yesus Sebentar, meminta sebentar. dikirimkan Yesus. 17. Aku jelasin sebentar, baca 17, yang 17 tadi. Yang 17 kamu enggak baca. 17. Ayo. 17. Jangan lewati. Kamion Kang Rizal, kamion. 17. Silakan baca, silakan. Iya. Silakan baca, Pak. Saya udah pegel Baca, nampilin data. yaitu roh kebenaran dunia. Coba lanjutin. Baca biar dunia tahu. Aja, Pak. Kalau Anda sebut saya salah terus, Anda aja yang tampilin. Silakan. Coba yang 17 kamu nggak baca, malu kamu baca. Coba baca 17. Nih, Pak. Baca yang 17. Saya pegel, Pak, ngeladinan Anda. Masalah yang tadi aja Baca Anda yang besar-besarkan. 17 Silakan. itu yang menyertai Paulus. Baca yang 17. Baca aja biar dunia tahu itu yang menyertai Paulus. Silakan baca, Pak. Saya udah bantu tampilkan data. Saya juga yang harus baca. Gimana Anda ini? Guruda monitor, istirahat Guruda ya. Coba Asar. baca. Baca. Kok malu-malu baca sih? Malu-malu. Saya baca, Anda bilang salah. Anda lah sekarang yang baca. Silakan. Saya udah tampilkan data loh. Anda manja Baca yang sekali. 17 karena itu yang menyertai. Baca yang 17 karena saya sudah orang tampilkan akan pasti, data. oh ini Baca yang dong. menyertai si Paulus. Loh, kok kamu nggak baca biar orang akan dengar. Itu yang menyertai Paulus, roh kebenaran, roh ada di situ. Dia Anda katakan Coba baca. Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Di mana dikatakan di sini? Iya, baca aja yang 17, baca yang 17 kamu udah Nah, macet. dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang 16 kamu cepat baca, yang 16 cepat. Yang 17 kamu macet. Mana dikatakan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri? Di mana? Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Makanya baca yang 17 tadi. Loh. Udah dikasih dalil nggak mau. Baca aja. Waduh. Ini baca, saya Gimana sudah sih? tunjukkan, baca dong sendiri. Iya, baca biar orang tahu di seluruh dunia. Coba. Iya, ini saya udah tampilkan, Anda yang baca. Waduh. Ini wah kecil amat. Coba kamu baca, coba kamu yang baca aja lah. Loh, kamu duh. Waduh, duh, kecil amat. Aku akan Baca. minta ke. Nyada yang 17. Itu udah dibaca yang 16. Yang 17 itu. aku minta. Itu 17. Lo 16. Yang 17 tadi di ke bawah. Ke bawain.
18, 17, roh kebenaran dunia tidak akan mengenal, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah Paulus disertai dengan Mana itunya? Mana di situ dikatakan Yesus ada Roh Kudus? Mana? loh. Di ayat pertama Dikatakan tadi yang Yesus 15. adalah Roh Kudus. Di mana? Coba yang 15, coba ulangi. Aku ajarin kamu. Ulangi yang 15 tadi. Astagfirullahaladzim nih. Aku ajarin kamu belajar Alkitab. Yang 15 coba baca tadi. Jika kamu tidak percaya, coba. Coba yang 15, undur ke bawah, ke 15. Ke 15. Ke bawah 15 yang itu ke ke atas 15. Pak, kok ke bawah? Oh, iya, 15 iya. itu di atas, kok ke bawah? Jika kamu mengasihi aku, bukan katanya jika kamu mengasihi Allah Yesus, ada tuh. Jika kamu mengasihi aku ego, aku Yesus. Enggak, dia bilang jika kamu mengasihi Allah SWT, enggak ada. Di mana dikatakan? Enggak, gini. Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Di mana dikatakan? Jika kamu Enggak, di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Mana? Tadi teman-teman semua udah lihat, ayatnya udah sama-sama kita lihat. Coba pahami ayat 15. Aku coba kamu baca, coba mana kamu udah kan. Jika kamu Dia mengalih, dia tidak bisa menjawab dari mana Paulus mendapatkan kekuatan bisa menghidupkan Epikurius ya. Oh, kuasa Roh Kudusnya sih. Oke, di mana di dalam pasal 20 tadi? Di mana di dalam pasal 20 tadi? Sebentar. Di mana dalam pasal 20 tadi dikatakan bahwasanya Paulus mendapatkan kuasa Roh Kudus? Di mana? Tunggu. Yang kamu belum jawab, Tirmisi 13:75. Di mana Muhammad pergi ke suatu pasar dan mengambil seorang perempuan pelacur dan dia bayar dengan 7 ekor hewan. Kamu belum jawab. Waduh. Jangan fitnah, Pak. Jangan fitnah. Silakan tampilkan datanya. Ini Tirmisi, bukan hadis aku, Pak. Ya, silakan tampilkan datanya. Silakan tampilkan datanya. Ya. Loh, aku udah bilang HP aku tampilkan cuma datanya. satu, aku kuat hafal aja. Waduh. Tirmisi 13. Pinjam HP anak Anda, pinjam HP anak Anda. Hadis. Mana anak aku? Aku bujangan kok. Minta ke adik Anda, pinjam HP adik Anda. Mana adik aku? Anak bungsu. Mana? Oh iya, minta ke kakak, minta ke kakak. Kakak aku anak sendiri. Gimana tuh aku anak? Bungsu, kalau bungsu itu punya kakak, Pak. Jangan bohong terus ih. Kok bohong terus? Oh, iya. Ya teman-teman, wataknya pembohong. Aku anak sendiri, gimana ada Bilang kakak, anak ada bungsu. adik? Dia bilang anak bungsu. Iya, enggak ada, karena enggak ada kakak, enggak ada adik. Ayo Pak, silakan dijawab dulu pertanyaan saya. Dari mana kekuatan yang diperoleh oleh Pak Paulus? Udah dijawab kuasa Roh Kudus. Hadis. Oke, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 tadi, di mana dikatakan Pak Paulus mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus? Di mana Paulus berkata gini kepada si Tirmidzi 13:75 ada Paulus. Udah mulai error dia, teman-teman. Udah mulai error. Paulus. Dia nyebut Tirmidzi 13:75 tapi ada Paulus. Dengerin dulu hadis Tirmidzi 13:75. Aduh, lidahnya udah gara-gara berbohong ya. Dengerin dulu. Muhammad pergi ke satu pasar perempuan
pelacur, kemudian dia milih satu perempuan. Kemudian perempuan pelacur yang cantik ini dia bayar dengan 7 ekor hewan. Pertanyaan saya, Sayang banget hasrat Bapak ini apa? berdusta ya. Dengar, Ya. ini hadis, ini Ya. hadis. Oke, teman-teman, beliau sudah mulai berdusta ya, teman-teman. Kita izin tampilkan data dulu. Hadis Tirmizi 1375 ini mengenai apa namanya? Menggauli hewan itu tidak terkena hukum had. Ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia pernah berkata barang siapa menggauli binatang ya, maka tidak ada hukuman atasnya. Hukuman apa? Hukuman had. Di sini dikatakan Ya. kalau hukuman had itu hanya berlaku kepada manusia dan manusia, teman-teman. Oh, udah ada Ustaz Arif. Silakan Ustaz Arif. Tirmizi berapa tadi? Ayat 1375 Loh katanya, itu yang tidak ada hukuman had. loh bukan itu yang disampaikan. Katanya Nabi Muhammad pergi ke tempat apa? Iya, makanya kan itu fitnah, Pak Ustaz. Itu kan fitnah. Iya kan? Padahal di situ, Fitnah itu, Pak Ustaz. padahal di situ membahas tentang hukum apa ya? Orang yang dengan hewan itu ya. Iya, betul. Iya. Kalau itu dengan dosa- hewan tidak kena hukum had. dosa besar. Gitu. Artinya tetapi itu tidak kena hukuman ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu azani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Kan seperti itu. Bukan seperti itu karena ini khusus kepada manusia dengan manusia. Tapi kalau dengan hewan itu secara syariat tetap dosa besar. Tapi di situ nanti hukumannya itu dipasrahkan kepada amir setempat. Pemerintah. Tuh ya, iya. Betul. Iya, tapi kok narasinya kok beda tadi Nabi Muhammad pergi ke pasar Fitnah. Makanya saya turunin fitnah nggak boleh. lagi, ini fitnah besar lagi. Nah, itu teman-teman ya, berbahaya. Berbahaya itu. Ustaz, saya izin asar dulu, Tad. Iya. Ya, teman-teman, kalau fitnah pasti saya turunkan, teman-teman ya. Tapi paling enggak teman-teman harus melihat dulu bahwasanya inilah kelakuan mereka gitu. Saya tadi bisa aja langsung kick dia ya pada saat dia pertama kali langsung menyebut fitnah itu. Tapi maksud saya tuh lihat dulu ini loh kelakuan mereka seperti ini ya. Diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sudah pasti dia mengucapkan hal yang sama, berarti niat dia memang fitnah. Kalau dalam ucapan pertama dikhawatirkan dia salah sebut ya, ucapan kedua itu untuk memverifikasi, ucapan ketiga masih diulang, berarti itu niat dia yang sesungguhnya. Jadi bukan masalah saya membiarkan dia ya teman-teman. Saya tidak pernah membiarkan ada penghujatan di sini. Sami, Ustadz Arif dan saya sudah sepakat tidak mengizinkan ada penghujatan di room ini. Ya silakan Ustadz Arif, izin dulu saya mau Ya, siap asar persiapan. Rostrum, selamat sore Rostrum. Selamat Pak Kristen. Rostrum dibuka mute-nya. Sekali lagi Rostrum, Islam apa Kristen? Dibuka mute-nya Rostrum. Sudah saya turunkan ya. Jadi teman-teman waspada teman-teman ya terhadap fitnah besar yang membolak-balikkan hadis yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah ya teman-teman yang ada di bawah. Itu tadi membawakan narasi tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan yang disampaikan di Tirmizi berapa itu tadi itu tidak sesuai. Karena itu adalah hukum hudud. Jadi tetap melanggar dan dosa besar, hukumnya haram, dosa besar, kemudian hukumannya itu dipasrahkan kepada ulil amri, kepada pemerintahan setempat yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Begitu. Kalau sesama manusianya, karena ini bukan sesama manusia dengan binatang, bahkan di hadis lain itu dua-duanya harus dibun-bun gitu. Di hadis yang lain. Tetapi kalau sesama manusianya di dalam Al-Quran itu sudah jelas az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah, kan seperti itu kan. Ada hukuman memang barang siapa yang berzina
antara laki-laki dan perempuan, minhuma di antara keduanya, kulla wahidin di antara keduanya, fajlidu maka apa, deralah mi'atu jaldah 100 deraan 100 kali ya, gitu. Jadi teman-teman yang ada di bawah, jangan kemudian mengambil mentah-mentah ya apa yang disubahkan oleh kafir-kafir laknatullah ini. Rustrum ini kok kita naik lagi loh, tadi sudah nggak ada suara. Aduh. Jangan sampai cuma meng-report Ustadz. Iyalah, dia tadi saya sudah seturunkan karena tidak bersuara, minta naik lagi. Coba teman-teman ya, yang Islam jangan minta naik. Yang Islam jangan minta naik, teman-teman. Apalagi sampai apa nama akunnya. Saya nggak memperbolehkan ya, baik teman-teman Islam maupun Kristen yang kemudian nama akunnya itu menghujat, ada sempak Yesus, nggak saya naikkan itu, atau menghina Nabi, nama akunnya itu menghina Al-Quran, menghina apa Tuhan kita, nggak saya naikkan. Tolong moderator itu, untuk moderator jangan dinaikkan, atau ada nama user tanpa nama akunnya, tidak ada akunnya, cuma user saja, baik Muslim maupun Kristen, jangan dinaikkan. Moderator, Kang Yan, monitor Kang Yan. Bunda Rama, mari monitor Bunda Rama. Monitor Ustadz. Itu Iya. katanya Rastrum itu pendeta Ustadz Siapa? Tapi nggak ngomong itu Rastrum pendeta katanya yang tadi. Iya, ngomong lah. Kalau emang mau naik, mau diskusi, silakan ngomong. Ada apa sih Juan Wong ini minta naik lagi, ada apa Juan Wong? Silakan Bunda Rahma, silakan Bunda Rahma. Ini apa kalau Kenapa Jun? masih membawakan ayat-ayat yang dipelintir, langsung ditendang aja, kasih ludah rohani Bunda. Dipelintir, langsung ditendang aja, kasih ludah rohani. Halo. Waduh, edisnya jangan. Waduh, bunyi edisnya itu disingkirkan dulu, menjauh. Itu bunyi si edis itu, jauhkan dulu, Juan Wong. Waduh. Udah. Kenapa lagi Bang Johan? John, apa lagi? Sunan Ibnu Majah 2263, Muhammad pergi ke pasar pelacuran. Kasih tunjuk datanya, kalau enggak kutendang kau ke neraka. Tunjuk datanya kau. Kalau saya bisa, hadis kalau saya itu. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Hadis. Kalau saya berkata Yesus direbus di tinja panas di neraka, ada datanya. Yesus direbus di tinja panas di neraka, ada. Atau Yesus anak zina, kabar tuh. Diulang-ulang, subhat yang diulang-ulang, sudah nggak ada bahan lagi dia. Karena tadi di Tirmizi apa kek, waduh, balik lagi ke Ibnu Majah. Waduh. Sambil lalu di TT layar teman-teman ya. Mohon supportnya TT layarnya teman-teman. TT layar teman-teman. Komal goyang. Bisa dia dilayani, tapi apa? Komal rungkat kan, buat apa? Lebih dibuang. makanya saya buang dia daripada bunda nanti saling balas pantun kan gitu kan. Iya, betul Ustaz.
Iya, Gak usah masalahnya dinaikkan saudara yang kayak gitu. dari tadi banyak pelanggaran masalahnya. Sensitif ini. Akun besar itu sensitif memang. Sudah 2 kali. Cara mereka itu Ustaz memang sengaja mengacau komal muslim biar kita habis akun. Itu akunku permanen lagi. Ampun. Rostrum Kristen Santun tapi dia nggak ada multi. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang Kristen, yang punya ilmu, yang tahu sedikit Bible, walau hanya sedikit ya silahkan naik. Di sini masuk asar Bun. Alfi izin jauh dari perangkat dulu ya. Oke. Aku sudah asar, Soloway sudah. Ya, silakan. Mumpung ada gurunda lo yang memberi pencerahan, John, gak usah konek, kau gak ada ilmu. John, kau lebih baik kau ngais-ngais sampah di bawah, John. Gak ada ilmu, kau cuma bisa diminta data, alasanmu, akun baru, aku belum bisa buka, alasan klasik. Jadi oten-oten kalau kalian itu ingin membawakan sebuah data dalil ya, buktikan, tunjukkan gitu loh. Kita harus tahu sumbernya dari mana, apa hadisnya, tulisan aslinya apa. Ingat, hadis itu ya bahasa Arab, kalau itu terjemahan kadang dirubah-rubah, kadang udah diedit. Ya, singa ompong kau John, singa Yehuda, singa ompon. Kau diludahi di sana di Yahudi, Kristen diludahi singa Yehuda. Yehuda itu, loh kok dinaikkan lagi, kenapa sih? Moderator. Kenapa dinaikkan lagi? Diblokir aja tuh orang-orang kayak gitu. Dia mengaku Yehuda, singa Yehuda. Yehuda itu 12 suku Israel itu salah satunya Yehuda. Jadi nama Yahudi itu diambil dari salah satu Bani Israel itu Yehuda ya. 12 Bani Israel itu salah satunya Yehuda. Dari sanalah bersumber penamaan tentang Yahudi itu suku Yehuda. Dia tadi si Oten ngaku-ngaku dia Yehuda, apa singa Yehuda. Dari mana kau singa ompong kau? Ada Yahudi itu Kristen. Mana Yehuda itu Oten? Salib itu diludahi di sana bro, aduh, singa Yehuda. Lawak-lawak ke Oten, singa ompong lah. Gak ada yang berani naik kah? Naiklah, diberi siraman rohani oleh guru kami Bang Zuma, biar kau tercerahkan itu loh, nggak sesat
Apa kau tersesat? Neraka jahanam.